kita akan belajar tentang pecahan desimal. Apa itu pecahan desimal? Pecahan desimal merupakan bagian dari ragam pecahan dengan tanda khas, yaitu berkoma. Contohnya 0,5, 0,25, 0,13, 12,75 dan seterusnya. Kita lanjut masuk ke submateri berikutnya, yaitu tentang merubah pecahan biasa ke desimal. Untuk merubah pecahan biasa ke desimal, langkah yang pertamanya adalah memaksa penyebutnya harus jadi 10. Kalau tidak bisa, naikkan jadi 100. Kalau tidak bisa, naikkan jadi 1000 dan seterusnya. Ya, paksa penyebutnya untuk berpenyebut 10, 100, 1000 dan seterusnya. Lalu langkah keduanya, sesuaikan pembilangnya. Dan yang terakhir, hitunglah berapa banyak angka 0 dari penyebutnya yang akan menentukan berapa jumlah loncatan komanya nanti. Kita lanjut ke contoh. Ubahlah 1/2 menjadi bentuk pecahan desimal. Jawabannya 1/2. 2 itu penyebutnya. 2 bisa tidak dipaksa menjadi 10 dengan cara apa? Yo, dengan cara apa? Dengan cara apa? 2 diubah jadi 10 dengan cara dikali 5, Pak. Iya, dikali 5. Jika penyebut dikali 5, pembilangnya pun samakan, dikali 5. Nah, kenapa Pak dikali 5? Lah itu kan untuk mengupayakan agar penyebutnya berubah menjadi per 10. Ya, seperti itu. 1 kali 5, 5. Nah, sekarang ditulis saja dulu 5-nya di sini ya. Ditulis 5-nya pada hasilnya. Tulis saja dulu untuk sementara. Kalau ditanya angka 5 ini apakah memiliki koma, di manakah letak komanya? Kalau ditanyakan setiap angka yang tidak berkoma, di manakah letak komanya? Itu jawabannya terletak di ujungnya. Setiap angka yang tidak berkoma, kalau ditanyakan bisa dapat apakah memiliki koma, angka tersebut punya di belakangnya itu koma 0. Tapi dari kebiasaan dalam matematika, setiap angka yang berkoma 0 itu koma 0-nya jarang ditulis, tidak tercantumkan seperti itu. Ini dihapus ya. Seperti itu. Jadi letak komanya itu ada di paling ujung. Nah, sekarang kita kembali ke penyebut per 10. 10 itu memiliki berapa angka 0 ya? 1. Iya, 1. Kalau misalkan berpenyebut 100 memiliki berapa angka 0 ya? 2. Kalau per 1000 memiliki berapa angka 0 ya? 3. 10.000 4, 100.000 5 dan seterusnya. Nah, karena ini berpenyebut 10, di mana 10 itu memiliki satu angka 0, berarti 1 loncatan koma ke depan. Komanya meloncat, jadilah ke depan sini. Komanya berpindah di depan koma, kasih angka. Kalau tidak ada angka, kasih 0. Jadilah hasil akhirnya 0,5. Seperti itu cara untuk merubah pecahan biasa ke desimal dengan cara loncatan koma. Ada cara lain untuk menentukan perubahan pecahan biasa ke desimal, yaitu dengan cara bagi kurung, di mana 1/2 atau pecahan biasa itu kan kita sudah paham ya, bahwa pecahan biasa itu
merupakan bentuk lain dari pembagian. 1/2 itu sama halnya dengan 1 dibagi 2. 1 dibagi 2. Bisa tidak 1 dibagi 2? Oh, tidak bisa. Berarti satunya kita tambahkan 0. Lalu karena menambahkan 0, meminjam 0, maka pada hasil akhirnya tambahkan 0, sebagai penyeimbang atau penyesuaiannya. Sekarang dapatkah terbagi? 10 dibagi 2, 10 dibagi 2 bisa ya. 5 dikali 2, 10. Lalu setelah ini di apa namanya? Dikurangi ya. Dikurangi 10 dikurangi 10, 0. Ini kan sudah dipelajari ya. Di kelas sebelumnya kita sudah sama-sama belajar tentang bagi kurung, pembagian dengan cara bagi kurung. Nah, hasilnya adalah 0,5. Sama tidak hasilnya? Sama ya. Apakah itu dengan cara loncatan koma atau dengan cara bagi kurung? Ternyata hasilnya serua, sama. Berikutnya kita merubah desimal ke pecahan biasa. Contoh 0,5 ubahlah ke pecahan biasa. 5-nya langsung jadi pembilangnya. Nah, sekarang kita perhatikan 0,5 ada berapa angka di belakang koma? 1 ya, yaitu angka 5. Berarti karena ada satu angka di belakang koma, satu angka, berarti penyebutnya 10. Nah, seperti itu. Mudah ya. Contoh lain, 1,25. 125-nya tulis saja dulu jadi pembilangnya. Sekarang ada berapa angka di belakang koma? 2 angka di belakang koma. 2 angka berarti penyebutnya 100. Nomor 3, 25,5. 255-nya ditulis saja dulu ya. Ditulis jadi pembilangnya. Sekarang perhatikan ada berapa angka di belakang koma? Ada 1, Pak. 1 angka di belakang koma. Oh, penyebutnya 10. Nomor 4, 3,565. 3.565-nya jadi pembilangnya. Perhatikan berapa angka di belakang koma? 1, 2, 3. 3 angka di belakang koma. Oh, berarti penyebutnya 1000. Seperti itu, bisa ya, insya Allah. Lalu ke penjumlahan dan pengurangan desimal. Yang harus diperhatikan adalah letak komanya harus sejajar ya. Adapun untuk operasi hitung penjumlahan ataupun pengurangannya seperti biasa saja, normal saja. Penjumlahan dan pengurangannya sama persis seperti biasa. Hanya yang harus diperhatikan letak komanya harus sejajar. Contoh, nomor 1 12,5 ditambah 0,3. Nah, jawaban kita lakukan apa? Penjumlahan bersusun ke bawah. 12,5 0,3. Nah, letak komanya ini sejajar, lurus, tegak ya, sejajar. Setelah ini kita tinggal dihitung 5 tambah 3 8. Komanya turun ke bawah otomatis ya. 2 tambah 0 2 1 otomatis ke bawah, jadinya 12,8. Penjumlahannya sama saja seperti biasa, hanya letak komanya harus sejajar. Lalu contoh pengurangannya, 2,35 dikurangi 0,5. 2,35 0,5. Nah, letak komanya perhatikan sejajar. 5-nya turun ke bawah. Oh, ini dikurangi ya. Berarti 13 dikurangi 5 berapa?
8 ya. Berarti ini terpinjam jadi 1, ininya jadi 1. Letak komanya sejajar 1,85. Bisa ya, seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke perkalian dan pembagian desimal. Diawali dengan perkalian desimal. Contoh 0,5 dikali 0,25. Jawabannya di sini Bapak memberikan dua cara. Yang pertama yaitu dengan mengubah kepecahan biasa. Yuk kita kerjakan. 0,5 ubah kepecahan biasa, berarti 5-nya otomatis ya menjadi pembilangnya. Ada berapa angka di belakang koma? 5 satu angka berarti per 10. Lanjut 0,25 ubah kepecahan biasa, 25-nya otomatis jadi pembilangnya. Ada berapa angka di belakang koma? 0,25 ada 2 per 100. Seperti itu ya. Setelah itu kita kembali ke perkalian pecahan. Langsung kalikan, tidak perlu penyamaan penyebut. 5 kali 25 berapa? 125. 10 kali 1000 berapa? 1000. Nah, sekarang kita ubah ke pecahan desimal langsung ya. 125-nya ditulis saja dulu. Lalu agar tidak membingungkan, kita tulis dulu letak komanya. Letak komanya berada di belakang. Berarti di sini kita akan merubah pecahan biasa ke desimal. Ya. 125-nya otomatis kita tulis saja dulu. Lalu kita akan menentukan di mana letak komanya dengan memperhatikan penyebutnya. 125 per 1000. 1000 itu memiliki berapa angka 0? 3 ya. 1000 itu memiliki 3 angka 0, berarti 3 loncatan koma ke depan dari belakang ya. Komanya bergeser, koma dari belakang bergeser 1 loncatan, 1, 2, 3. Akhirnya berpindah ke depan angka 1 ya. Komanya bergeser, di depan koma kasih angka minimal 0. Jadinya 1,25. Lalu kita masuk ke cara kedua dengan perkalian biasa. Coba dikalikan, 5 kali 25 berapa? 125. Sekarang kita lihat pada 0,5 ada berapa angka di belakang koma? 1. Pada 0,25 ada berapa angka di belakang koma? 2. 1 ditambah 2, 3. Berarti 3 loncatan koma ke depan, dimulai dari ujung paling belakang ya. Yuk kita meloncat 3 kali. 1, 2, 3. Nah, ini ulangi ya. 1, 2, 3. Komanya berpindah ke depan. Nah, di depan koma harus ada angka, kasih saja 0. Sama tidak hasilnya? Sama ya. Hasilnya 0,125. Lanjutkan ke pembagian desimal. Contoh 0,4 dibagi 0,25. Di sini ada dua cara. Cara yang pertama, kita ubah kepecahan biasa. 0,4 ubah kepecahan biasa, 4-nya jadi pembilang. Ada berapa angka di belakang koma? 1, berarti penyebutnya per 10. 0,25, 25-nya jadi pembilang. Ada berapa angka di belakang koma? 2, berarti per 100. Setelah ini kita ubah ke perkalian ya. 4 per 10. 4 per 10-nya tetap, dibaginya jadi dikali. 25 per 100-nya jungkir balik menjadi 100 per 25. Lalu setelah ini kita langsung kalikan. 4 kali 100 berapa? 400.
10 dikali 25 berapa? 250. Setelah ini kita sederhanakan, angka berapa yang bisa membagi 400 dan 250? Sepertinya bisa deh dibagi 25. Kita coba ya. 400 dibagi 25 sama dengan 16. 250 dibagi 25 sama dengan 10. Nah, sekarang kita ubah ke pecahan desimal. 16/10 ubah ke pecahan desimal. 16-nya tulis saja dulu. Penyebutnya per 10. Per 10 itu satu angka 0. 10 itu memiliki satu angka 0, berarti satu loncatan koma ke depan dari belakang. Komanya asalnya di sini, meloncat selangkah ke depan. Nah, jadinya komanya bergeser jadi 1,6. Seperti itu ya. Lanjut ke cara kedua. Kita perhatikan antara 0,4 dan 0,25. Bilangan desimal mana yang angka di belakang komanya paling banyak? 0,25 ya, yang paling banyak. Karena membelakangi dua angka. Karena dua angka berarti dikali 100. Artinya kita akan merubah bilangan desimal ini ke bilangan yang senilai, yang sekiranya mudah untuk dilakukan pembagian. Jadi dengan dikali 100. 0,4 dikali 100 berapa? Kalau dikali berarti pergeseran komanya ke belakang. 2 kalau dikali 100 berarti 2 kali loncatan ke belakang ya. 0,4, 1 meloncat. Nah, komanya bergeser lalu meloncat lagi ya. Harus ada angka yang diloncati, kalau tidak angka kasih saja 0. Nah, satu lagi, satu langkah lagi meloncat. Nah, jadi yang tadinya letak komanya di sini bergeser ke belakang menjadi di sini. Nah, komanya bergeser jadinya 0,40. 0,40. Seperti yang sudah diungkapkan Bapak dalam kebiasaan matematika, setiap angka yang berkoma 0, koma 0-nya dihilangkan ya. Ininya pun hilang, jadinya berapa? 40 bentuk perubahannya ya. Yang tadinya asal ininya adalah 0,4, karena dikalikan 100 jadilah 40. Seperti itu. Begitupun dengan 0,25, kalikan dengan angka yang sama yaitu dikali 100. Karena dikali 100 berarti bergeser 2 loncatan ke belakang. 1 meloncat, namanya bergeser ya. Lalu meloncat lagi ke belakang, 2 kali loncatan. Nah, di belakang komanya ada angka yaitu 0. Setiap angka yang berkoma 0 biasanya tak tercantum, jadinya hasilnya adalah berapa? 25. Seperti itu ya. Ini adalah 0,25 itu ketika dikalikan ke 100 menjadi 25. Jadilah perubahannya 40 dibagi 25 ya. Setelah ini kita lakukan pembagian bagi kurung atau porogapit kalau di Jawa ya. Kita lakukan 40 dibagi 25. 40 dibagi 25 berapa? 1 ya. Ya. 1 dikali 25 berapa? 25. Lalu dikurangi 0 dikurangi 5 berapa? 5. 4-nya terpinjam jadi 3. 3 dikurangi 2 1. Nah, hasilnya 1,5
hasilnya adalah 15. Nah, ternyata 15 ini bisa tidak dibagi 25? Tidak bisa ya, karena 15 ini terlalu kecil dari pembaginya. Berarti kita tambahkan 0 ya. Tambahkan 0. Kalau ditambahkan 0 berarti pada hasil akhirnya tambahkan koma sebagai penyeimbang atau penyesuaiannya. Sekarang bisa dibagi ya. 150 dibagi 25 berapa? 6. 6 dikali 25 berapa? 150. Ya. 150 dikurangi 150 sama dengan 0. Selesai. Hasilnya sama tidak? 1,6. 1,6 1,6. Ya, sama ya. Ya, alhamdulillah materinya sudah selesai. Semoga dapat dimengerti dan dapat mengupgrade ilmu pengetahuan kita tentang cara operasi hitung pecahan desimal. Bapak mohon maaf atas kekurangan dan kehilapan. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih.